Baik, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang POCT, pemeriksaan POCT dari glukosa. Banyak sekali ya namanya, baik itu disebut glukometer, kemudian point of care testing, ada self monitoring of blood glucose, dan sebagainya. Kelebihannya tentu sering digunakan oleh penderita ya, langsung, mudah, dan cepat, harganya lumayan terjangkau. Ya, biasanya menggunakan sampel kapiler, perlu volume yang sampel yang lebih sedikit, pemeliharaan yang minimal, dan kalibrasi alatnya biasanya otomatis. Jadi disebut sebagai POCT itu prosedur pemeriksaan lab yang dikerjakan langsung di samping pasien ya. Jadi pemeriksaannya biasanya di luar laboratorium dan bisa dikerjakan oleh tenaga non laboratorium. Prinsipnya adalah sebetulnya dia menggunakan biosensor. Dia ada bio dan sensor. Jadi menggabungkan senyawa biologi dan sensor dalam bentuk transducer. Sering disebut sebagai imunosensor, resonance mirrors, glucometer, ini yang paling terkenal nama lainnya, biochips, biokomputer. Jadi ada elemen bio dan sensor ya. Elemen bionya tuh bisa mengandung enzim, antibodi, bakteri, jaringan, dan jasa renik. Tapi yang biasanya yang digunakan adalah enzim, sedangkan bagian sensornya biasanya bisa karena resonan, thermal atau panas, atau LOS, bisa juga electrochemical biosensor. Yang biasa digunakan adalah yang electrochemical biosensor ya. Ini contohnya ada bahan yang akan diperiksa, ini ada bahan bioelemen, kemudian dia akan kalau dia menempel dia akan menghasilkan signal. Bisa juga bahannya bukan yang bukan bahannya, misalnya bentuknya berbeda, tentu tidak menghasilkan sinyal. Jadi prinsip kerjanya ada analit, bioelemen, transducer, dan menghasilkan sinyal elektrik yang akan dibaca dirubah menjadi suatu data. Kalau untuk glukosa apa saja sih metodenya? Bisa amperometrik, reflektan, fotometri. Mungkin ada metode lain yang bisa dikembangkan saat ini. Jadi hampir sama dengan enzimatik, cuma yang berbeda adalah H2O2 yang dihasilkan itu akan dirubah menjadi elektron atau menjadi sinyal elektron. Begitu juga dengan glukosa dehidrogenase, jadi NADH yang dihasilkan akan menghasilkan elektron. Arus listrik yang dihasilkan tersebutlah yang akan diukur dengan teknik amperometri. Ya. Juga heksokinase, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ini ya contohnya darah diteteskan, dia sebagai enzim dan keluar hasil. Tidak perlu saya jelaskan, alatnya macam-macam ya, mulai dari cek dan sebagainya ya. Banyak, bukan hanya merek ini, metodenya bisa amperometri ya, maupun fotometri. Ini alat-alatnya, saya tidak jelaskan lebih detail ya. Kadang-kadang kita bisa lihat ini ya, untuk di tempat tes, strip handle-nya, dan ini untuk kontak darah biasanya sampai di sini. Kemudian biasanya kita lakukan langkah-langkah untuk pemeriksaan glukosa darah. Jangan lupa membersihkan tangan, siapkan blood lancet. Ini agak sakit, biasanya sekarang sudah diganti ya, tidak menggunakan lancet. Pastikan menggunakan test strip yang baru dan dalam kondisi yang baik. Kemudian jangan lupa dinyalakan. Kemudian kode pada alatnya diperhatikan harus sesuai ya. Kemudian jangan lupa desinfeksi dengan kapas dan alkohol. Ditusuk, kemudian nanti diperiksa ya. Kadang-kadang hasil pemeriksaannya lebih dari batas deteksinya ya, misalnya katakan 700, deteksi 600 akan keluar lebih dari 600 mg per desiliter atau sebaliknya. Ini contohnya ya, langkah-langkahnya. Nah, rekomendasi dari FDA sebaiknya hasil dari POCT dan yang dikerjakan di laboratorium dengan metode heksokinase itu errornya harus kurang dari 20%. Jadi boleh ya. Kalau lebih dari 20% tidak bagus. Faktor apa yang mempengaruhi hasilnya? Banyak sekali. Bisa faktor pre-analitik, analitik, maupun post-analitik. Faktor pre-analitiknya apa aja? Darah kapiler atau darah vena, kemudian pembersihan instrumen yang tidak tepat, prosedur QC yang tidak tepat, dan tekanan darah yang rendah. Sedangkan faktor analitiknya banyak sekali, kadar glukosa yang ekstrim, hematokrit yang ekstrim, kemudian ada ketidaksesuaian antara nomor pada strip dengan alat POCT, teknik yang kurang tepat, maupun status oksigenase yang rendah ya, atau terlalu tinggi mungkin. Faktor post analitik juga dalam masukan data. Apa bedanya darah kapiler dan vena? Ternyata darah arteri, vena, dan kapiler kadar glukosa setara
pada saat puasa, tapi setelah makan kadar glukosa vena itu lebih rendah daripada arteri, benar ya? Atau kapiler lebih kurang 20 mg per desiliter. Kenapa? Karena vena merupakan darah sisa metabolisme. Ingat ya, selalu. Hasil yang di luar batas biasanya kesalahan dalam uji quality control, kemudian cari quality control yang sudah kadaluarsa atau tes strip yang rusak dan atau alatnya sendiri atau sensornya sendiri yang sudah terganggu ya. Kadang-kadang pengaplikasian yang salah ya, harusnya dimasukkan datanya secara merata, ternyata tidak seperti itu. QC-nya juga harus dilakukan ya, hasil kapan di QC biasanya kalau misalnya terjatuh atau dengan yang baru ya, dengan lot number yang baru dan atau memang pada saat penyimpanan kurang baik atau hasil kita curiga jangan hasilnya kok kurang tepat seperti itu, boleh di QC ulang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat.